Angkatan Balai Pustaka disebut juga Angkatan 20-an, karena angkatan ini dibentuk pada tahun 1920-an. Disebut juga Angkatan Balai Pustaka, karena banyak karya-karya sastra pada zaman itu diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah sebuah penerbit yang berperan penting dalam sejarah sastra dan literasi Indonesia. Namanya sering dikaitkan dengan zaman Siti Nurbaya, yang merujuk pada periode ketika sastra Indonesia mengalami perkembangan pesat. Sarwadi 2004 menyebutkan bahwa nama Balai Pustaka memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah sebuah penerbit. Balai Pustaka adalah sebuah penerbit yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908. Misi dari penerbit ini adalah untuk menerbitkan karya-karya sastra, buku pelajaran, dan juga literatur Indonesia. Yang kedua, sebuah aliran sastra. Selain sebagai penerbit, Balai Pustaka juga merujuk pada sebuah aliran sastra yang muncul pada masa abad ke-19. Aliran sastra ini ditandai oleh karya-karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dan pengaruhnya terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Selanjutnya, tujuan perkembangan sastra terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, menerbitkan karya sastra Indonesia. Salah satu tujuan utama Balai Pustaka adalah menerbitkan karya-karya sastra Indonesia, baik dalam bentuk novel, cerita pendek, maupun puisi. Hal ini membantu dalam memperkenalkan dan mempromosikan sastra Indonesia kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua, menghasilkan buku pelajaran. Balai Pustaka juga berusaha untuk menghasilkan buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pendidikan di Indonesia serta menyediakan sumber belajar yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, menyebarkan ideologi kolonial Belanda. Sebagai lembaga yang didirikan pada masa penjajahan Belanda, Balai Pustaka juga diharapkan untuk menyebarkan ideologi dan pandangan yang sesuai dengan pemerintah kolonial. Kemudian yang keempat, mendorong penulisan lokal Balai Pustaka. Mendukung penulisan-penulisan lokal Indonesia dengan menerbitkan karya-karya mereka ini membantu dalam mengembangkan bakat sastra di Indonesia. Seperti menerbitkan buku-buku bacaan sehat bagi rakyat Indonesia, juga buku-buku dapat menambah pengetahuan dan kecerdasan rakyat. Misalnya, buku-buku berisi petunjuk bagaimana kesehatan, cara bercocok tanam, berternak, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, membentuk identitas sastra nasional. Balai Pustaka berusaha untuk membentuk identitas sastra nasional dengan mempromosikan karya-karya yang mencerminkan budaya, nilai, dan sejarah Indonesia. Yang keenam, meningkatkan literasi masyarakat. Melalui penerbitan buku-buku sastra dan pelajaran, Balai Pustaka berperan dalam meningkatkan tingkat literasi di masyarakat, sehingga lebih banyak orang memiliki akses kepada bahan bacaan yang bermutu seperti menerbitkan majalah dan bahasa daerah. Dan yang ketujuh, menyebarkan ideologi kolonial Belanda. Sebagai lembaga yang didirikan pada masa penjajahan Belanda, Balai Pustaka juga diharapkan untuk menyebarkan ideologi dan pandangan yang sesuai dengan pemerintah kolonial. Selanjutnya, pernyataan Etiu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, bahasa tinggi budaya. Balai Pustaka memelihara dan mendukung penggunaan bahasa yang dianggap sebagai bahasa golongan paling tinggi budayanya. Yang kedua, ikon kebudayaan elit. Bahasa yang dipelihara oleh Balai Pustaka dianggap sebagai ikon kebudayaan elit, yang mencerminkan pandangan bahwa mereka menggunakan bahasa ini adalah orang-orang terhormat, terpelajar, dan berjasa dalam membangun sastra, bahasa, dan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, pemisahan dari bahasa rendah. Pernyataan ini juga mencerminkan pemisahan antara bahasa yang dianggap tinggi budayanya, yang dijaga oleh Balai Pustaka, dan bahasa yang dianggap rendah budayanya, seperti bahasa pasar. Bahasa pasar sering dianggap sebagai bahasa yang tak berbudaya, dan karya-karya dalam bahasa ini dianggap sebagai bacaan liar atau roman picisan. Yang keempat,
awal sastra modern Indonesia. Beberapa ahli sastra berpendapat bahwa sastra modern Indonesia bermula dari peran Balai Pustaka. Balai Pustaka mendorong pengarang Indonesia untuk menciptakan karya sastra seperti roman dengan memfasilitas penerbitan yang mungkin tidak tersedia melalui penerbit swasta pada masa itu. Yang kelima, sidang membaca yang lebih luas. Balai Pustaka tidak hanya menerbitkan karya-karya sastra, tetapi juga memberikan akses kepada pengarang-pengarangnya ke sidang pembaca yang lebih luas. Baik, selanjutnya, mencegah pengaruh buruk. Balai Pustaka didirikan dengan tujuan untuk mencegah pengaruh buruk dari sastra Melayu rendah yang dianggap mengandung unsur cabul dan memiliki misi politis. Selanjutnya, penerbitan dalam berbagai bahasa. Balai Pustaka tidak hanya menerbitkan karya-karya sastra dalam bahasa Melayu tinggi, tetapi juga dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, serta dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Selanjutnya, pengarang dan karya-karya terkenal. Balai Pustaka memainkan peran penting dalam menciptakan pengarang dan karya-karya sastra yang terkenal di Indonesia. Beberapa pengarang terkenal pada angkatan Balai Pustaka termasuk Mara Rusli dengan roman Siti Nurbayan, Muhammad Yamin dengan kumpulan puisi Tanah Air, Abdul Muiz dengan roman Salah Asuhan, Rustam Effendi dengan kumpulan puisi Tercikan Permengunan, dan Nur Sultan Iskandar dengan roman Katak Hendak Jadi Lembu. Dominasi pengarang drama Belanda, Peranakan. Drama pada periode ini cenderung didominasi oleh pengarang drama Belanda peranakan. Mereka seringkali menggambarkan kehidupan masyarakat modern dan seringkali menghadapkan pandangan konservatif dengan pandangan modern. Selanjutnya, keterbatasan sejarah drama. Sejarah perkembangan drama pada periode ini masih sangat terbatas, terutama karena banyak karya drama Indonesia saat itu disensor atau dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, perkembangan drama di angkatan Pujangga Baru. Drama mulai lebih dikenal dan berkembang pada periode angkatan Pujangga Baru. Pada masa ini, ada beberapa karya drama yang muncul seperti Bebasari karya Rusman Fendi, Pembalasan karya Saan Alim, dan Gadis Modern karya Alim Fandi.